Kembali lagi bersama dengan saya, Pasca, pemilik akun ini ya. Baik, sekarang saya rindu untuk membagikan suatu kisah ya. Kisahnya siapa kira-kira ya? Kisahnya seorang raja yang berperan begitu penting dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus. Baik, tapi sebelumnya saya mau beritahu bahwa sumber-sumber cerita kisah yang saya akan bagikan ini saya ambil dari Alkitab tentunya. Jadi ya bisa didengarkan oleh siapapun, tapi saya sumbernya itu dari Alkitab. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapa sih rajanya? Betul, Raja Daud. Untuk teman-teman yang Kristen, siapa sih yang gak kenal sama Raja Daud? Kalaupun gak kenal, pasti pernah denger dong namanya Daud. Well, kisahnya itu berawal dari seseorang ya, yang bernama Samuel. Nah, Samuel ini adalah raja terakhir. Bukan raja terakhir. Samuel adalah hakim terakhir yang dimiliki oleh bangsa Israel gitu ya. Jadi sebelum bangsa Israel dipimpin oleh seorang raja, mereka diatur sama hakim gitu ya. Nah, Samuel ini adalah hakim terakhir yang dimiliki oleh bangsa Israel. Oh well, kalau misalnya ada yang salah nggak apa-apa, bebas banget untuk tinggalkan komen, untuk tinggalkan kritik di kolom komen di bawah nanti ya. Well, lanjut lagi. Nah, Samuel ini juga selain hakim, beliau juga seorang nabi itu yang akan mengurapi rajanya si Israel ini gitu. Jadi sebelum Raja Daud ini raja yang kedua yang dimiliki oleh bangsa Israel ya. Jadi sebelum Raja Daud ada juga Raja Saul yang diurapi oleh Samuel. Well, saya nggak mau ceritain tentang Saul, saya mau ceritain tentang Daud. Well, kalau misalnya berdasarkan dari kitab Alkitab ya, di situ ada di Rut 4 ayat 18, di situ diceritain tentang silsilah Daud. Silsilah Daud dibilang gini, inilah keturunan Peres memperanakan Hezron memperanakan Ram memperanakan Aminadab memperanakan Nahason memperanakan Salmon memperanakan Boas memperanakan Obed memperanakan Isai, dan Isai memperanakan Daud. Nah, si Raja Daud ini sebelum menjadi raja adalah seorang anak yang masih muda, yang kalau misalnya diceritakan sih di dalam Alkitab kemerah-merahan, imut gitu, ganteng lah ya kalau sekarang. Nah, kalau berdasarkan dari Wikipedia, jadi pengetahuan lewat Google, kalau untuk Raja Daud sendiri, coba kita lihat ya. Well, nah Daud ini kisahnya dibilang gini, masa muda dan pengurapan sebagai raja. Jadi dulu itu Daud seorang anak muda yang biasa gitu, yang belum jadi raja, dan dia pun bukan keturunan raja karena papanya juga bukan raja gitu. Jadi bukan putra mahkota gitu ya, bukan putra mahkota, tetapi Raja Daud ini dipilih dari sekian banyak kandidat gitu ya. Jadi Raja Daud sendiri pun sebelum menjadi raja, beliau ini dipercayakan sama orang tuanya menggembalakan. Jadi Daud ini dulu profesinya sebelum jadi raja adalah seorang gembala domba, kambing domba apa domba aja ya, lupa sih. Tapi nanti kisahnya lebih lengkap, please baca Alkitabnya ya. Nah, jadi Daud itu menggembalakan 2-3 kambing domba atau domba saja yang dipercayakan sama orang tuanya. Bisa gak sih kita bayangkan kalau misalnya gembala tuh sekarang kayak gimana ya? Peternak kali ya? Itu pun peternak tidak hanya menernak ya. Kalau misalnya gembala itu lebih kayak taking care of everything, yang maksudnya sangat take care yang digembalakan ya kan, kayak lebih terjun langsung gitu, memperhatikan satu-satu dombanya ya kan. Nah, Daud tuh kerjanya kayak gitu. Terus selain itu, sebelum jadi raja, Daud itu diceritakan di dalam kisah Alkitab itu beliau menghadapi singa
Wah, binatang yang nggak punya akal dan budi, terus bergigi taring dan instingnya tuh membunuh gitu, instingnya tuh makan maksudnya ya kan. Nah itu yang dihadapi sama Daud gitu, sebelum menjadi raja, sebelum diurapi, sebelum diangkat menjadi raja dan dipilih gitu. Nah kisahnya gimana sih caranya si Daud ini bisa jadi raja? Kisahnya itu berawal dari si Samuel ini di infokan sama Tuhan. Infokan saya pakai bahasa yang bisa kita mengerti ya teman-teman. Jadi diinfokan untuk pergi gitu ya kan, cari ada orang, ada yang Tuhan mau tunjuk gitu ya, mau angkat sebagai raja atas Israel gitu untuk umatnya Tuhan gitu. Nah long short story apa sih mau bahasa Inggris tapi nggak bisa. Well, kisahnya itu singkat cerita gitu ya. Singkat cerita, si Samuel ini pergilah ke sebuah rumah yang dimiliki oleh si Isai ini, papanya Daud, ya kan, bener kan? Oh ya, Isai papanya Daud. Nah, di pas datang gitu kan mau jamuan makan gitu, si Samuel udah bilang nih, wah saudara-saudaranya Daud tuh gagah perkasa semua, ganteng, badannya besar, wah cocok banget menjadi raja Israel menggantikan si Raja Saul itu. Tapi Samuel tuh kayak, maksudnya tuh dikasih tahu gitu ya, maybe di dalam hatinya. Pokoknya intinya Samuel dibilang gak ada di situ, bukan mereka yang Tuhan akan pilih. Akhirnya Samuel tanya lagi sama Isai, loh kamu masih punya anak tah? Gitu. Kok jadi orang Surabaya sih? Kamu masih punya anak yang lain? Sudah semuanya kah yang ada di sini? Gitu. Kalau enggak kita nggak akan makan nih, gitu ya ceritanya dalam Alkitab. Lalu akhirnya mau nggak mau si Isai, oh masih ada satu lagi anakku gitu ya, si gembala itu. Nah Daud lah maksudnya. Akhirnya ketika Daud dipanggil, makanlah semuanya, dan inilah dia, dibilang ya sama Tuhan melalui Samuel, inilah dia orang yang Tuhan pilih yang akan menjadi raja. Nah itu kisahnya Daud. Jadi bayangkan ya, Daud itu tidak diperhitungkan bahkan oleh orang tuanya sendiri. Karena apa? Mungkin nih kita positive thinking ya. Mungkin karena Daud itu masih muda, masih kemerah-merahan kan, masih jadi kayak belum ada pengalaman, dan mungkin badannya juga nggak seperti, tubuhnya tuh nggak seperti saudara-saudaranya yang lain yang tubuhnya kekar mungkin, atau besar, atau mungkin cakap dalam berperang gitu ya. Tapi kalau Daud cuman menggembalakan 2-3 domba yang dipercayakan sama papanya gitu doang. Sehari-harinya nggak pernah bersentuhan dengan perang gitu, nggak pernah menyusun atau mempelajari hukum tata negara gitu. Nggak pernah. Tapi Daud lah yang dipilih Tuhan gitu. Jadi ya kita bisa belajar ini bahwa nggak, kalau untuk Tuhan itu nggak pernah melihat rupa ataupun kebisaan dan kebisaan apa ya, availability atau kebolehan, kelebihannya orang yang dipilih gitu. Untuk kisahnya udah selesai nih, nanti saya mau lanjutin lagi yang lain, tapi next gitu ya. Next. Nah sekarang ini saatnya untuk teman-teman sendiri. Yuk, it's your turn to read your Bible. Yuk, supaya teman-teman juga bisa mendapatkan impresi atau mendapatkan pelajaran yang lain daripada yang saya kisahkan ini gitu. Oke, sekarang kita mau nyanyi yuk. Ini biasanya kalau dalam kisah selanjutnya, Daud itu suka memuji dan menyembah Tuhan. Jadi kalau dia lagi galau, dia suka menyembah Tuhan. Nah, contohnya nih kayak gini nih, kita mau nyanyiin ini ya sama-sama. Hide me now under your wing, cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm.
seperti itulah Daud. Kekuatannya ada di dalam penyembahan dan pujian kepada Tuhan. Oke teman-teman, selamat membaca Alkitabnya. Buka sekarang Alkitab yang ada di mejamu, yang ada di samping tempat tidurmu, yang ada di tasmu, pokoknya dimanapun kamu taruh Alkitabmu sekarang. Yuk mulai baca. God bless you.